Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam sesi pembelajaran Statistika Bisnis 1. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan mengenai pengukuran dispersi bagian pertama. Selamat mengikuti. Pengukuran dispersi untuk bagian pertama ini kita akan membahas mengenai pengukuran jarak ya atau range, pengukuran deviasi rata-rata, pengukuran deviasi kuartil, dan pengukuran deviasi standar. Ya, kita mulai dari pengukuran jarak atau range ya. Pada pertemuan awal untuk seri Statistika Bisnis 1 ini, saya sudah membahas mengenai pengukuran jarak atau range, yaitu untuk pembuatan daftar distribusi frekuensi. Ya, sekarang saya hanya mengingatkan bahwa untuk mengukur jarak atau range, kita hanya melihat selisih antara data terbesar dan data terkecil. Ya, jadi data terbesar dikurangi data terkecil, maka didapatlah range. Itu untuk data yang belum dikelompokkan. Sedangkan untuk data yang sudah dikelompokkan, atau dalam daftar distribusi frekuensi, kita menggunakan range R sama dengan XK dikurang X1, di mana XK adalah nilai tengah kelas interval terakhir, ya, dikurangkan dengan X1 atau X1 itu adalah nilai tengah kelas interval pertama. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk pengukuran deviasi rata-rata, pengertiannya ya. Untuk pengukuran deviasi rata-rata, ya, yaitu yang dimaksudkan sebagai ukuran jarak penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, untuk data yang belum dikelompokkan, kita menggunakan rumus dx atau deviasi x rata-rata sama dengan sigma dari xi dikurang x rata-rata dibagi n. Di mana xi itu adalah item datanya ya. Jadi nanti ada berapa item, di situ tergantung data yang tersedia ya. Kemudian untuk mencari nilai X rata-ratanya ya, kita masih mengingatkan di sini untuk sigma XI yaitu ya dibagi N ya. Sigma XI itu bisa sampai X1, X2, X3 sampai ke XN. Sebanyak berapa datanya dibagi N. Nah, untuk data yang sudah dikelompokkan ya, deviasi rata-rata atau dx-nya ya sama dengan sigma fi dikali xi dikurang x rata-rata dibagi sigma frekuensi atau sigma fi. Ya, jadi fi-nya itu adalah frekuensinya. Xi nilai tengah dan x rata-rata didapat dengan rumus sigma fi xi dibagi dengan sigma fi. Ya, itu untuk rata-rata, untuk mencari nilai rata-rata data yang sudah dikelompokkan. Kemudian kita lihat lagi pengukuran deviasi kuartil. Jadi apa itu deviasi kuartil? Tingkat penyimpangan data dapat pula diukur berdasarkan pengukuran jarak kuartilnya. Ya, jadi deviasi kuartil ini sangat penting, artinya bila data yang akan dianalisis terkelompok dalam daftar distribusi frekuensi yang bersifat terbuka, baik terbuka di atas, terbuka di bawah, maupun terbuka kedua-duanya. Rumusnya yaitu DK atau deviasi kuartil sama dengan setengah kali kuartil 3, nilai kuartil 3 dikurangi nilai kuartil 1. Ya. Oke, dan juga pembahasan untuk kali ini kita akan menyasar pada pengukuran deviasi standar. Ukuran tingkat penyimpangan data
yang paling banyak digunakan dalam analisis data, yaitu deviasi standar atau simpangan baku. Ya. Jadi S itu lambangnya untuk simpangan baku, sampel, dan theta ya untuk simpangan baku populasi. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk rumusnya, S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, ini rumus untuk data yang lebih besar dari 100. Ya, jadi di atas 100 kita menggunakan rumus ini. Sedangkan ada satu lagi rumus, yaitu S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Nah, ini adalah rumus untuk data apabila datanya lebih kecil atau sama dengan 100. Jadi 100 ke bawah. Ya, sedangkan untuk data yang sudah dikelompokkan, ya, jadi yang di atas tadi data yang belum dikelompokkan ya. Kalau data yang sudah dikelompokkan dalam daftar distribusi frekuensi, ya, rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, kalau kita lihat di sini S kuadrat sama dengan sigma Fi dikalikan Xi dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi N. Atau kita lihat turunannya menjadi, kalau kuadratnya kita hilangkan jadi S sama dengan akar dari sigma Fi dikalikan Xi dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi N. Nah, ini untuk data, rumus ini untuk data di atas 100. Ya. Ya, selanjutnya ada rumus berikutnya, yaitu S sama dengan akar dari sigma Fi dikali Xi dikurang X kuadrat, X rata-rata dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Nah, ini adalah formulasi atau rumus untuk data lebih kecil atau sama dengan 100. Jadi 100 ke bawah kita menggunakan rumus ini. Ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ya, setelah penjelasan tadi di atas, kita lihat contoh-contoh soalnya. Ya, contoh soal yang pertama, jika diketahui kumpulan data mengenai nilai suatu mata pelajaran dari sejumlah siswa sebagai berikut. Jadi ada 70, 65, 55, 45, 80, 85, 40, 60, 60, dan 75. Maka berapakah nilai deviasi kuartilnya? Ya, kita lihat dulu. Nah, untuk menjawab, tentukan terlebih dahulu nilai kuartil 1 atau K1 dan nilai kuartil 3 atau K3. Ya. Urut-urutannya adalah sebagai berikut. Urutkan data dari di atas dari data terkecil sampai data terbesar. Ya, sehingga urutan data tersebut menjadi, kalau kita sudah susun dari yang terkecil sampai terbesar, ya, dari data ini tadi, ya, maka menjadi 40, ya, nih. Kemudian 45, ya, 55, 60, 60, 65, 70, 75, 80, dan 85. Oke. Kita tentukan dulu letak kuartil satunya sama dengan, ya, rumusnya masih ingat ya. Jadi kuartil 1 sama dengan 1 dikali N plus 1 dibagi 4. Berarti 1 dikalikan jumlah datanya ini ada berapa? Ada 10. 10 tambah 1 berarti 11. 11 kali 1 ya 11 dibagi 4. Berarti dapatlah 2/3 atau 2,75, ya. Oke. Nah,
K1 terletak pada data ke-2 3/4 atau 2,75. Berarti nilai K1 sama dengan data kedua ya ditambah 3/4 atau 0,75 dikalikan. Ingat ya. Jadi kalau di sini data kedua berarti satu tingkat di atasnya adalah data ketiga. Ya. Data ketiga dikurangi data kedua, ya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat data keduanya berarti di ini ya, 45. 45 ditambah 3/4 atau 0,75 ya, dikalikan data ketiganya mana? 55 ya. Oke, dikurang data kedua 45 lagi. Ya. Berarti ini 55 dikurang 45 itu berarti kan 10 kali 3/4. Ya. Baru ditambah 45. Dapatlah nilai kuartil satunya adalah 52,5 ya. Nah, itu nilai kuartil 1. Oke, setelah dapat nilai kuartil 1, sekarang kita mencari nilai kuartil 3. Oke, dimulai dari mencari letak dulu. Letak kuartil 3 ya sama dengan berarti 3 ya dikali N plus 1 dibagi 4. Berarti di sini 3 ya. Kita kalikan dengan jumlah datanya adalah 10 tambah 1 konstantanya. Berarti 3 dikali 11 dibagi 4. Berarti 33 dibagi 4 nilainya 8/4 atau 8,25. Nah, itu sudah ketahuan letaknya. Maka mencari nilai K3-nya, nilai kuartil 3-nya adalah pada data ke-8 ditambah 1/4 atau 0,25 kita kalikan dengan data satu di atas satu tingkat di atas data ke-8 yaitu data ke-9 ya dikurangi dengan data ke-8. Oke, data ke-8 dari urutan yang di atas adalah 75. Ini ya, masukkan 75 ditambah 1/4 atau 0,25 kita kalikan dengan data ke-9-nya yaitu 80 ya. Dikurangkan kembali kepada data ke-8. 80 dikurang 75. 80 dikurang 75 ini 5 dikali 1/4 ditambah dengan 75. Didapatkanlah nilai kuartil 3-nya adalah 76,25 atau 76/4 ya. Nah, setelah didapat nilai K1 dan K3-nya, maka kita bisa mencari nilai deviasi kuartilnya. Ya. Untuk mendapatkan nilai deviasi kuartil, rumusnya kan setengah dikali nilai K3 ya dikurang nilai K1. Berarti setengah dikali 76,25 dikurang 52,5. Didapatlah hasilnya 11,875. Ya, ini nilai deviasi kuartil untuk data-data di atas ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat contoh kedua. Nah, ini untuk data yang sudah dikelompokkan ya. Apabila data mengenai pendapatan masyarakat di wilayah X tersebut yang diamatinya ada sebanyak 90 orang, ya. Dan hasil observasinya kemudian disusun ke dalam daftar distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, kita lihat ya, data pendapatan masyarakat wilayah X dalam puluhan ribu rupiah. Ya, nah pendapatan ini ada kelas intervalnya untuk pendapatan. Jadi 25 sampai 34, 35 sampai 44, 45 sampai 54, 55 sampai 64, 65 sampai 74, 75 sampai 84, 85 sampai 94, 95 sampai 104.
Nah, kalau kita lihat di sini, panjang kelasnya berarti berapa? Kita hitung dulu. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Berarti panjang kelasnya ada 10. Ya. Frekuensinya kita lihat untuk kelas pertama 15, kelas kedua 7, kelas ketiga 8, kelas keempat 10, kelas kelima 16, kelas keenam 10, kelas ke-8 15, kelas ke-9 9 ya. Titik tengahnya ada 29,5, 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5 dan 99,5. Nah, FIXC-nya sudah kita tahu juga bahwa di sini berarti frekuensi dikalikan titik tengah ya. Berarti 15 kali 29,5 442,5 ya. 7 kali 39,5 276,5. 8 kali 49,5 menjadi 396 dan seterusnya sampai 9 kali 99,5 895,5. Nah, ini kita totalin berarti sigma FIXI-nya adalah senilai 5.855. Ya. Oke. Sekarang kita lihat kelanjutannya ya. Oke. Nah, ini ya. Diminta tentukan nilai deviasi kuartilnya. Nah, bagaimana untuk mengetahui deviasi kuartil data yang sudah berkelompok di atas? Nah, jawabnya kita cek. Nah, deviasi kuartil ini kan rumusnya tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Nilai deviasi kuartil untuk data yang sudah berkelompok, ya, berarti kita dapatkan, ya harusnya di sini ada tadi ya, berarti B plus P, ya ini sama ya, hampir sama dengan kita mencari nilai kuartil satunya dulu, ya, dan mencari nilai kuartil tiganya, ya, berarti di sini kan rumus kuartil 1 untuk data berkelompok, ya berarti B plus P ditambah IN dibagi 4 dikurang F besar dibagi F kecil. Ya, kita cari tahu dulu. Nah, jadi pertama-tama kan masih ingat ya, seperti pertemuan sebelumnya saya sudah memberitahu kalian bahwa untuk mencari nilai kuartil itu berarti kita cari IN dibagi 4 dulu. Berarti I-nya itu kan tadi 1. 1 dikali N-nya. N-nya berapa tadi? Dari data di atas. N-nya 90. Berarti 1 kali 90, 90. Ya, 90 dibagi 4. Berarti nilainya adalah 22,5 ya. Gitu. Nah, apabila sudah dapat nilai itu, yaitu nilai apa? Nilai 22,5 gitu ya. Ya, sudah didapat nilai 22,5, maka kita bisa mencari batas bawah kelas kuartil itu. Ya, berarti kalau 22,5 kita lihat coba ke atas ya, dari sini kan 15 ditambah 7 berarti 22 ya kan? 22 belum. Ya, belum mencapai 22,5. Berarti harus tercapai nilai 22,5 atau lebih. Kurang tidak boleh. Berarti sini kan 15 tambah 7 baru 22. 22 ditambah 8 berarti baru 30. Nah, sampai sini 30 sudah melebihi. Berarti dia ada di kelas pendapatan 45 sampai 54. Batas bawahnya berarti antara 44 sama 45, berarti 44,5 ya. Nah, 44,5 gitu ya. Nah, berarti ya kalau begitu nilai F besarnya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya berarti 15 sama 7 kan 22 ya.
Sedangkan F kecil, frekuensi kumulatif kelas kuartilnya itu di 8. Jadi F besarnya 22, F kecilnya 8. Ya. Oke, berarti kita lihat di sini batas bawah kelasnya adalah 44,5 ditambah 10. Ya. Dikalikan 22,5 dikurang 22 dibagi 8. Ya. Nah, kita proses ininya dulu di dalam kurung. Setelah itu hasilnya kita kalikan 10 dan kita tambahkan 44,5. Didapatlah nilai kuartil satunya 45,125 ya. Oke, setelah kuartil 1 sudah dapat, sekarang kita masuk ke kuartil 3. Nah, kita cari dulu IN dibagi 4-nya, berarti I-nya 3 kali 90 ya, 270 dibagi 4 berarti 67,5. Nah, setelah tahu dapat 67,5 ya berarti kita cari senilai 67,5 atau lebih dari bawah, berarti kan 15 tambah 7 22, 22 tambah 8 30, 30 tambah 10 40, 40 ditambah 16 56, 56 ditambah 10, 66. Ya, 66. Ada di sini 67,5 berarti belum ya. 66 berarti kita masuk lagi ke dalam satu kelas lagi di sini, berarti tambah 15 ya. Begitu ya. Jadi kan kita jumlah nih. Ini 22, 30, 40, 56, 66, nah, 66 tambah 15 berarti 81 ya, 81. Nah, dapat di sini nih, sudah dapat di sini, berarti masuk ke kelas pendapatan 85 sampai 94. Nah, batas bawahnya berarti 84,5 ya. Oke, F besarnya berarti dari 15 sampai 10. Dan F kecilnya adalah 15. Begitu ya. Sekarang kita lihat. Berarti batas bawah kelasnya tadi didapat 84,5 ditambah panjang kelasnya 10. Kita kalikan dengan 67,5 dikurangin 66. 66 itu frekuensi kelas di bawah kelas kuartilnya. Ya. Nah, kemudian dibagi dengan 15. 15 itu adalah frekuensi nilai kuartil di kelas kuartil. Nah, ini kita proses dulu, kalikan 10 tambah 84,5. Didapatlah ya kuartil 3-nya, nilai kuartil 3-nya 85,5. Nah, setelah dapat nilai kuartil 1 dan nilai kuartil 3, barulah kita bisa mencari deviasi kuartilnya. Deviasi kuartil atau DK sama dengan setengah dari nilai K3 dikurang K1. Berarti nilai 85,5 ya kan, dikurang 45,125 dibagi 2. Kan dibagi 2 sama dengan dikali setengah ya. Didapatlah nilai deviasi kuartilnya adalah 20,1875. Kalau kita ambil 3 angka di belakang koma berarti 20,188. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Bagaimana sekarang untuk menentukan deviasi, standar deviasi dan deviasi kuartil dari data di bawah ini ya. Nah, ini ada data baru, sekarang kita lihat ada interval kelas dan frekuensi. Di sini interval kelasnya adalah 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, seterusnya sampai 90 sampai 99. Frekuensinya di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 26, dan 18. Jadi jumlah data atau sigma FI-nya di sini adalah 100. Nah, kita buat lagi untuk penyelesaiannya tabelnya, berarti kan kita cari nilai titik tengah ya kan? Titik tengah berarti kan
didapat ya, ini 10 tambah 19 dibagi 2 gitu ya, 14,5, 24,5, 34,5 dan seterusnya sampai 94,5. Setelah itu kita buat satu kolom lagi di sampingnya, yaitu sigma frekuensi dikali titik tengah ya. Berarti ini di sini 2 kali 14,5, 29 dan seterusnya sampai 18 dikali 94,5, 1701. Ini kita jumlahkan, sigma frekuensi dikali dengan titik tengah didapat 6.950 ya. Setelah itu kita cari titik interval ya. Titik interval masih ingat ya, ini kan berarti bagaimana titik interval itu? 10 ditambah 19 dibagi banyaknya kelasnya. Ya, berarti 10 ditambah 19 ya, itu kan 29 ya. Kita bagi dengan banyaknya kelasnya. Kelasnya ada 9 di situ ya. Berarti dapat 3,22 ya. 20 ditambah 29, 49 dibagi 9 dapat 5,44 dan seterusnya sampai 21 ya. Nah, kemudian setelah dapat titik interval berarti kan kita frekuensi kita buat satu kolom di sebelah kanannya, yaitu frekuensi dikali titik interval. Berarti 2 dikali 3,22 dapat 6,44. Seterusnya sampai data terakhir ya, 18 dikali 21.378. Nah, ini kita jumlahkan. Sigmanya adalah untuk sigma FITI, frekuensi dikali titik interval, berarti didapat 1544,44 ya. Nah, sekarang kita mencari nilai rata-rata hitungnya ya. Oke. Sekarang kita cari nilai rata-rata hitungnya. Nah, rata-rata hitung kan kita dapat dengan rumus X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI. Berarti sigma FIXI kan 6.950 dibagi sigma frekuensi 100. Didapat 69,5 ya. Kemudian untuk standar deviasinya ya. Nah, untuk standar deviasinya kita lihat, kita buat kembali tabel di atas, tapi kita buat di sini ada kolomnya, yaitu XI dikurang X rata-rata dikuadratkan, ya. Nah, itu dapatnya dari mana nih? Ya, jadi XI ini 14,5 misalnya ya, kita kurangkan dengan X rata-ratanya. X rata-rata yang mana? X rata-rata ini. Nah, ini 69,5. Ya kan? Nah, jadi 14,5 dikurang 69,5 ya. Dikit berapa hasilnya? Kita kuadratkan. Nah, dapat 3.025. Seterusnya juga begitu, ya. Nih, 24,5 dikurang 69,5 X rata-ratanya ya. Kemudian kita kuadratkan, dapat 3.686,22449. Nah, nanti ini bisa dibulatkan 3 angka di belakang koma saja. Ya. Nah, seterusnya sampai data paling terakhir, 94,5 dikurang 69,5 X rata-ratanya kita kuadratkan dapat 210,25 ya. Nah, ini kan nih faktor pengurangnya ini X rata-rata. Oke. Setelah ini selesai, kita buat satu kolom lagi sebelah kanan, yaitu frekuensi dikalikan kolom yang ini tadi. Dikalikan dengan XI dikurang X rata-rata dikuadratkan. Ya. Nah, dapatlah di sini berarti frekuensinya 2 dikali 3.025 dapat 6.050. 4 dikali 3.686,22449 dapat 14.744,898. Dan seterusnya sampai data terakhir 18 dikali 210,25 dapat 3.784,5. Ya.
Nah, kita totalin di sini hasilnya didapat sigma FI dikalikan XI dikurang X rata-rata dikuadratkan, berarti didapat 116.025,709. Ya. Oke. Nah, setelah sudah didapat ini barulah kita bisa mencari nilai simpangan baku atau standar deviasinya. Nah, masukkan ke dalam rumus, S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi N-1. Kenapa N-1? Karena datanya pas 100. Ya, tadi kan sudah disebutkan di dalam rumus, ya, tadi di atas, ya, sudah saya sampaikan bahwa apabila datanya 100 ke bawah, maka kita pakai rumus yang N dikurang 1. Yang ini ya. Nah, oke. Seperti itu. Jadi, kita masukkan sigma FI, nilai sigma FI dikalikan XI dikurang X rata-rata dikuadratkan, itu adalah 116.025,709 nih tadi ya. Kemudian dibagi N-nya berapa? 100 dikurang 1 berarti 99. Nah, ini kita akarkan. Ya, ini kita bagi dulu 116.025,709 dibagi 99. Nilainya berapa? Kemudian hasilnya kita akarkan. Dapatlah standar deviasinya atau simpangan bakunya senilai 34,23. Ya. Itu untuk mencari standar deviasinya. Oke, saya rasa itu dulu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, pada pertemuan selanjutnya akan kita kembali lanjutkan untuk pengukuran dispersi bagian yang kedua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.